Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KS Robot Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan serial monitor atau komunikasi serial antara komputer dengan papan Arduino kita. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya dan teman-teman bisa membuka ide Arduino teman-teman terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka ide Arduino saya dan ada dua fungsi utama yang harus ada pada Arduino, yaitu void setup dan void loop yang sudah terbuka. Nah, untuk melakukan praktikum untuk komunikasi serial kali ini, kita hanya membutuhkan papan Arduino saja ya, tanpa ada rangkaian yang lainnya. Dan kita harus menghubungkan pin Arduino dengan komputer melalui kabel USB, di mana media dari komunikasi serial ini adalah dari media USB. Meskipun pada praktikum lainnya nanti bisa saja untuk komunikasi serial ini digunakan dengan atau komunikasi antara komputer dan Arduino bisa terjadi secara wireless ya, tanpa adanya kabel. Oke, sekarang kita lanjutkan saja ke pembahasannya. Untuk blok pertama, yaitu deklarasi dan inisialisasi variabel, tidak ada yang kita deklarasikan di sini. Kita langsung saja ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi void setup. Nah, pada fungsi void setup ini kita harus melakukan setting up terlebih dahulu, yaitu menyeting komunikasi serial antara Arduino dengan komputer, yaitu menyeting baud rate yang digunakan atau kecepatan datanya berapa bit per second. Nah, untuk itu kita menggunakan sebuah fungsi. Yang pertama, fungsi begin. Namun fungsi begin ini sebenarnya berada pada library Arduino, yaitu library serial. Nah, karena library serial ini adalah kode program yang sudah ada di Arduino, jadi kita cukup memanggil objeknya. Dan serial ini atau library serial ini merupakan salah satu library utama dari Arduino untuk mempermudah kita menggunakan komunikasi serial antara komputer dengan Arduino. Nah, untuk menggunakan library tentu kita harus memanggil objeknya, yaitu untuk serial ini objeknya adalah serial. Dan teman-teman harus mengetikkan persis seperti ini. Lalu kemudian untuk fungsi pada library tersebut kita pisahkan dengan tanda titik setelah objeknya. Lalu kemudian teman-teman ketikkan begin. Artinya fungsi ini akan memulai komunikasi serial dengan antara Arduino dengan komputer dengan baud rate berapa. Jadi parameter yang dibutuhkan adalah nilai baud rate-nya. Nah, untuk baud rate Arduino Uno, karena di sini menggunakan ATmega 328, sejauh pengalaman saya baud rate yang stabil adalah 9600. Kita bisa menggunakan berbagai jenis baud rate lainnya, berapa bit per second, itu adalah masalah kecepatan komunikasi saja ya. Nanti untuk penjelasan baud rate bisa kita bahas pada pembahasan yang lebih mendalam tentang microcontroller ATmega 328. Untuk kali ini kita gunakan saja baud rate yang stabil, yaitu 9600 untuk Arduino Uno. Lalu kemudian kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya, yaitu pada fungsi void loop. Apa yang kita akan lakukan di sini? Nah, di sini kita akan mencoba mengirimkan data yang nanti kita tanamkan pada chip microcontroller yang ada pada Arduino ini, akan mengirimkan data ke komputer dan akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, untuk membuka serial monitor tadi teman-teman bisa mengklik tombol serial monitor ini. Namun syaratnya adalah teman-teman sudah menghubungkan terlebih dahulu ya untuk papan Arduino-nya dengan komputer. Klik tombol ini, maka nanti akan keluar jendela baru, yaitu jendela serial monitor seperti ini. Nah, untuk jendela serial monitor ini, jika komputer menerima data nanti dari Arduino, maka data akan bisa kita print atau kita tampilkan pada layar ini. Dan untuk mengirimkan perintah dari komputer ke Arduino juga dapat kita lakukan,
dengan mengetik perintah yang ada pada kolom ini, lalu kemudian kita mengirimkannya, maka perintah dari komputer ke Arduino atau komunikasi antara komputer dan Arduino bisa terjalin secara serial. Oke, sekarang jika teman-teman sudah buka tadi jendela serial monitor, sekarang kita akan praktekkan salah satu fungsi pada library serial. Caranya adalah kita mengetikkan objeknya ya. Jadi khusus untuk library kita harus memanggil objeknya. Lalu kemudian kita panggil fungsi yang bernama print seperti ini. Nah, fungsi print ini membutuhkan parameter data apa yang akan kita kirimkan. Ya, jadi misalnya sekarang saya akan mengirimkan sebuah data dari Arduino ke komputer, yaitu sebuah teks, misalnya BB robot ya, BB robot Indonesia gitu. Oke, nah teks ini nanti setelah kita upload maka akan tersimpan pada chip Arduino kita. Untuk stabilnya data kita juga delay kode ini supaya nanti tampilannya tidak terlalu cepat ya. Jadi kita delay, datanya akan keluar selama setengah detik saja. Jadi kode ini akan dieksekusi dengan rentang waktu setengah detik atau 500 milisecond. Oke, sekarang kita coba untuk menguploadnya dan kita lihat hasilnya pada serial monitor. Baiklah, sudah uploading dan teman-teman bisa melihat pada jendela serial monitor kita data yang sudah kita tanamkan atau sudah kita input ke dalam chip ATmega 328 pada Arduino Uno kita dikirim oleh Arduino ke komputer melalui kabel serial dan ditampilkan pada serial monitor kita. Nah, sekarang sayangnya tampilannya adalah data tersebut ditampilkan ke arah samping ya. Nah, untuk menampilkan data ini berbaris, maka kita bisa mengganti fungsi print ini menjadi fungsi print line ya. Jadi caranya adalah ketikkan ln seperti ini. Jadi fungsi yang dipanggil kita tidak menggunakan fungsi print tapi menggunakan fungsi print line. Dan akan kita lihat bagaimana hasilnya pada serial monitor kita. Kita coba upload. Oke, sudah done uploading dan teman-teman bisa lihat sekarang perubahan yang terjadi pada serial monitor kita, di mana tadinya data yang ditampilkan ke arah kanan ketika kita menggunakan fungsi print, dan ketika kita menggunakan fungsi print ln atau print line maka data tersebut akan ditampilkan per baris ya. Nah, ini adalah cara kita menggunakan library serial pada Arduino untuk melakukan komunikasi antara Arduino dengan komputer melalui jalur serialnya. Nah, sekarang apakah data yang kita kirimkan dari Arduino ini hanya bisa berupa teks seperti ini? Ya, tidak. Tentu saja kita bisa mengirimkan berbagai jenis data. Bahkan kita bisa juga mengirimkan nilai dari suatu variabel ke serial monitor ini. Nah, nanti ini serial monitor ini banyak kita gunakan terutama saat kita ingin mencoba membaca nilai dari suatu sensor. Itu bisa kita gunakan serial monitor ini untuk melihat berapa nilai input dari satu sensor. Dan banyak juga fungsi yang lainnya selain dari fungsi pembacaan sensor yang nanti akan kita coba gunakan pada praktikum-praktikum kita selanjutnya. Nah, intinya sekarang teman-teman sudah memahami bahwa library serial ini dapat kita gunakan untuk komunikasi antara komputer dengan Arduino kita. Nah, sekarang kita akan coba, saya akan contohkan bagaimana jika kita mengirimkan sebuah nilai variabel ke dalam Arduino. Nah, pada deklarasi variabel, misalnya saya membuat sebuah variabel bertipe integer saja ya. Misalnya saya beri nama nilai. Oke, ini terserah teman-teman ya. Ini saya
acak saja buat namanya nilai. Misalnya saya menyimpan nilai di sana misalnya adalah 100. Nah, sekarang jika kita ingin menampilkan nilai pada variabel ini, kita bisa saja melakukan print line di sini dengan mengetikkan nama variabel yang akan kita tampilkan. Misalnya di sini yang akan kita print ke layar serial monitor kita adalah nilai 100 ini. Jadi kita panggil nilai variabelnya ya. Kita coba upload. Dan sudah dan uploading, dan teman-teman bisa melihat sekarang pada layar serial monitor data yang dikirimkan dari Arduino ke komputer adalah nilai dari variabel tersebut, yaitu angka 100. Nah, nanti ini tentunya akan sangat berguna ya buat teman-teman, misalnya kita membaca nilai sensor atau kita membaca nilai satu suhu misalnya, atau kelembaban, atau berbagai jenis sensor lainnya yang nilainya nanti bisa kita tampilkan pada serial monitor ini. Untuk library lainnya itu kita harus mengincludekan terlebih dahulu library-nya, baru kemudian kita bisa memanggil objek yang ada di dalam library tersebut. Namun untuk library serial ini kita bisa langsung memanggil objeknya ya. Dan demikianlah untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini untuk perkembangan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.